Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum, kuliah 7 menit bersama kelompok Sakhara, kelompok yang terdiri dari 6 perempuan. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Apa saja sih yang dibahas pada pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, unsur. Kedua, definisi. Ketiga, contoh keragaman. Dan yang terakhir, yang keempat, teori pendukung. Bahasan pertama, ada berapa unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi? Dalam pembelajaran diferensiasi terdapat 4 unsur. Guru harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan siswa dalam mempelajari materi, minat siswa, dan juga gaya belajar mereka. Unsur yang pertama yaitu konten, apa yang dipelajari siswa. Yang kedua, proses, bagaimana mempelajarinya. Yang ketiga, produk, apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi belajar. Contoh kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran. Guru juga menyediakan berbagai kegiatan yang berguna bagi siswa untuk memahami dan memperoleh informasi atau gagasan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memahami kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, bagaimana contoh keragaman dalam pembelajaran berdiferensiasi? Sebagai guru, kita harus memahami bahwa setiap individu itu memiliki perbedaan dari segi motivasi, minat, potensi atau bakat, ataupun gaya belajarnya. Terdapat peserta didik yang pandai dalam berhitung, tetapi tidak lihai dalam menulis. Semua perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, minat atau bakat, dan gaya belajar. Guru harus mampu memahami kebutuhan setiap siswa dengan memberikan lingkungan belajar yang baik, fleksibel, dan penilaian yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Ketika guru telah memahami perbedaan peserta didiknya, guru memiliki gambaran tentang pengaplikasian rancangan pembelajaran di kelas. Guru bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang familiar bagi diri peserta didik sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Dengan demikian, motivasi mereka dapat meningkat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Adapun teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, teori sistem ekologi, kedua, teori multiple intelligence, ketiga, teori zone of proximal development, dan keempat, teori learning modalities.
Teori sistem ekologi menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus memengaruhi segala aspek perkembangan. Di dalam teori ini, faktor eksternal lah yang memengaruhi perkembangan peserta didik, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kondisi sosial budaya setempat, dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup individu. Teori multiple intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dalam berbagai sisi. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Menurut teori ini, terdapat 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan personal, dan kecerdasan naturalis. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal matematika saja, tetapi intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Selanjutnya adalah teori Zone of Development. Teori ini berkaitan dengan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Terdapat pula teori learning modalities atau biasa disebut modalitas dalam belajar. Teori ini menjelaskan bahwa anak memiliki tipe masing-masing dalam menangkap pembelajaran. Seperti tipe visual yang lebih mudah menangkap pembelajaran melalui gambar, auditori yang lebih mudah menangkap materi dengan mendengar, dan kinestetik yang lebih mudah belajar sambil melakukan sesuatu. Nah, itu tadi beberapa informasi tentang pembelajaran diferensiasi dari kelompok kami. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.